H-7 ya, pelaksanaan dari TKA SMP tahun ini. Nah, di sini kita akan membahas beberapa soal-soal terbaru yang berhubungan dengan soal penalaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua ya, ketemu lagi dengan saya Kamran ya di channel Ruan Tentor ini. Nah, yang pertama saya sangat berterima kasih kepada adik semua yang sudah setia menonton video di channel Ruan Tentor ini ya, dan menjadikan referensi utama dalam belajar TKA Matematika tahun ini. Ya, semoga adik semua ya senantiasa dimudahkan dalam belajar dan pada saat tes dimudahkan menjawab soal-soal dan diberikan nilai maksimal predikat istimewa ya. Baik, coba kita bahas dari nomor 19. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya. Dan saya melihat ada yang sudah mengerjakan. Coba kita perhatikan. Nah, perhatikan gambar jaring-jaring bangun ruang berikut ini ya. Jika jaring-jaring tersebut dibentuk menjadi suatu bangun ruang ya, maka volume bangun tersebut adalah berapa cm kubik. Nah, ini kalau kita jadikan suatu bangun ruang itu menyerupai sebuah prisma ya. Dia prisma segitiga sama kaki. Nah, karena ini sebagai alasnya gitu ya. Ini prisma, ini segitiga sama kakinya, maka ini akan menjadi sebagai atasnya. Seperti itu ya. Nanti adik semua bisa bayangkan. Kemudian tinggi prismanya itu adalah 15 cm. Seperti itu ya. Nah, berarti volume prisma itu kita ingat kembali. Kalau volume prisma, apapun itu prismanya ya, pasti volumenya itu adalah luas alas dikali dengan tingginya. Luas alasnya itu berarti tergantung alasnya. Alasnya berbentuk apa? Ini karena alasnya adalah segitiga, maka luas alasnya adalah luas segitiga. Ya, bisa dipahami. Nah, berarti luas segitiga di sini atau luas alas itu kan rumusnya adalah 1/2 alasnya dikali tinggi. Alasnya segitiga. Paham ya? Nah, ini kalau kita perhatikan, coba ya, kita lihat segitiga sama kakinya. Nah, ini belum ada tingginya. Ini kita belum ketahui berapa di sini, ya. Nah, sisi miringnya itu kan 10 gitu ya. Ini kan karena 12, berarti ini 6, ini 6. Bisa? Nah, di video sebelumnya kita sudah sampaikan ya, bahwa adik semua kalau bisa perlu hafal triple Pythagoras, ya. Triple Pythagoras itu salah satu contohnya adalah 6, 8 dengan 10. Jadi kalau misalkan dari sini dilihat 6, 10 berarti pasti di sini tingginya 8. Nah, kalau misalkan ada semua belum hafal triple Pythagoras, ya kita cari dengan menggunakan rumusnya. Jadi ini T kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi dengan 6 kuadrat. Bisa ya? Ini 100 dikurangi dengan 36, dapatnya 64. Jadi T sama dengan akar dari 64 itu dapatnya adalah 8 ya. Karena ini kan T kuadrat, kuadrat pindah ruas jadi akar. Bisa dipahami ya. Jadi ini 1/2, alasnya adalah 12, kemudian tingginya 8. Bisa paham sampai di sini? Nah, kita bisa coret ya. Misalkan 12 bagi 2 itu 6. 6 dikali 8, 48. Nah, tinggal kita masukkan. Ini 48 dikali dengan tingginya. Tingginya itu 15. 48 dikali 15 mudah-mudahan dapat 720. Jawabannya C, Charlie. 720 cm pangkat 3 atau kubik ya. Semoga bisa paham ya untuk nomor 19. Kalau sudah kita boleh lanjut ke soal nomor 20. Silakan. Ya, nah di sini soalnya Aska memiliki tali sepanjang 7,5 meter. Kemudian ia membeli lagi tali 8,25 meter. Berdasarkan informasi tersebut, berikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, panjang tali yang dimiliki Aska semuanya adalah 15,75 cm. Coba kita hitung ya. Ini berarti kita totalkan. Jadi total panjang tali keseluruhan ya, berarti 7,5 ditambah dengan 8,25 ya. Ini dapatnya 15,75 meter.
Tapi di sini 15,75 cm ya. Berarti ini salah. Harusnya 15,75 meter. Nah, kemudian jika tali tersebut digunakan untuk membuat 3 baris jemuran sepanjang 3 meter. Maksudnya tuh dibuat 3 baris sepanjang satu baris jemuran itu panjangnya 3 meter. Paham tidak ya? Semoga bisa paham. Misalnya begini, maksudnya begini. Ini baris pertama, jemuran yang pertama ya, panjangnya 3 meter. Kemudian jemuran kedua panjangnya juga 3 meter. Kemudian jemuran yang ketiga panjangnya juga 3 meter. Seperti ini maksudnya ya. Nah, maka panjang sisa tali aska adalah 6,75 meter. Ini total seluruhnya adalah 9 meter. Ya, berarti sisanya sama dengan 15,75 meter dikurangi dengan 9 meter. Itu dapatnya 6,75 meter. Ini benar. Ya. Nah, kemudian yang berikut. Sisa tali yang dimiliki Aska masih bisa digunakan untuk membuat jemuran dengan panjang yang sama. Sebanyak 3 baris lagi, tidak cukup ya. Karena harusnya ini kan 9 meter, sementara sisanya itu tinggal 6,75 meter. Jadi ini sudah pasti salah. Bisa dipahami ya untuk nomor 20. Next, nomor 21, silakan. Ya. Nah, di sini roda putar terdiri dari beberapa warna seperti pada gambar berikut ini ya. Berikan tanda centang pada pernyataan yang berikut. Peluang anak panah menunjuk warna biru lebih besar. Nah, coba kita bagi-bagi dulu ini ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya kalau kita teruskan gambarnya. Yang ini naik di sini ya. Ini. Nah, kemudian ini kalau kita luruskan seperti jadinya. Dan seterusnya juga ini kita perpanjang ke kanan. Artinya jadinya itu sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Nah, untuk yang biru, peluangnya biru itu ada, ini kan biru berarti yang keseluruhan yang di sini ya. Berarti yang ini ada 3 bagian. Jadi 1, 2, 3. 3/8. Ya. Nah, kemudian coba kita cari masing-masing. Kalau kuning, ya hijau dulu ya. Boleh kita cari satu-satu saja. Hijau itu berarti 1/8. Berdasarkan gambar yang ini. Kemudian kuning. Kuning ini 1/8 juga. Terus yang merah. Merah ini 1/8. Yang paling besar di sini ya yang warna, kalau ungu itu kan itu 2/8 ya. Nah, yang paling besar di sini peluang anak panah menuju ke warna biru lebih besar. Nah, ini benar. Kemudian peluang anak panah menuju ke warna hijau itu sama dengan peluang menunjuk warna kuning. Ini benar juga ya, karena di sini 1/8, kuningnya juga 1/8. Terus peluang anak panah menunjuk warna kuning lebih kecil dibanding warna lainnya. Ini salah ya, karena buktinya ada beberapa yang sama dengan warna kuning, yaitu hijau dengan merah gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami untuk nomor 21. Nomor 22 silakan. Ya, diperhatikan ya. Sarang madu terdiri atas lilin lebah yang membentuk penampang berbentuk segi 6 dan di dalamnya berisi madu alami yang lebah produksi. Yang lebah itu produksi. Ketika lebah membuat sarang madu, mereka mulai dengan satu penampang segi 6 awal. Kemudian mereka membuat lagi penampang segi 6 melingkari penampang segi 6 awal yang tadi, sehingga menyerupai cincin seperti ini ya. Ini menyerupai cincin karena dia berbentuk melingkar gitu ya. Yang di belakang, yang di dalam ini ya cincinnya. Seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian banyaknya penampang segi 6 dalam cincin yang membentuk pola yang teratur seperti ini. Nah, di gambar berikutnya ini kalau kita tambah lagi segi 6 di luarnya yang tadi ini, ya maka akan terbentuk 2 cincin dan seterusnya, ya. Nah, coba kita tes lagi ya.
Coba kalau kita hitung di cincin yang ketiga atau pada saat terjadi 3 cincin. Nah, ini kalau kita perhatikan coba dirinci dulu. Ini satu cincin itu ada satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 penampan segi 6. Ada 6 penampan segi 6. Terus kalau misalkan dua cincin itu berarti coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kemudian kalau 3 cincin itu pertambahannya berapa? Coba kita hitung. Tentunya yang di isinya kayak yang di luarnya yang berbentuk yang bisa menempati segi 6. Ini bisa 1, 2, 3, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa di sini ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ya. 18. Berarti ada 18. Ya, ditambah lagi penampan segi 6. Nah, ini menyerupai barisan ya, barisan aritmetika. Kenapa? Karena ini berselisih sama, yaitu 6. Ini ke sini tambah 6, ini juga ke sini tambah 6. Yang ditanyakan adalah total penampan segi 6 setelah cincin ke-6 terbentuk adalah berapa? Totalnya keseluruhan, ya. Ada berapa segi 6 yang terbentuk, ya, yang dibutuhkan seperti itu ya. Setelah cincin ke-6 berarti S6. Jadi kalau kita hitung gunakan rumus Sn, masih ingat? Sn itu kan rumusnya N per 2, 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Nah, berarti kalau S6 di sini 6 per 2, 2A. A-nya ini suku pertama, katakanlah 6. Ditambah dengan 6 dikurang 1, 5 ya. Kan ini kan N-nya 6, 6 kurang 1, 5. Dikali bedanya ini selisihnya adalah 6. Bisa paham sampai di sini ya? Ini kebetulan bisa dibagi, 6 dibagi 2, 3. Ini 2 kali 6, 12, ditambah dengan 5 kali 6, 30. Jadi sama dengan 3 dikali 12 tambah 30 itu 42. Jadi 3 dikali 42 itu 126. Hati-hati ya, tidak ada jawabannya. Itu karena belum kita total di sini 1. Jadi ditambah dengan 1, itu dapatnya 127 penampang. Jawabannya delta, ya. Semoga bisa paham ya untuk nomor 22. Kita lanjut ke soal nomor 23. Silakan. Nah, di sini soalnya suatu gedung teater memiliki 3 bagian tempat duduk yang terdiri atas 20 baris tempat duduk ya. Nah, di setiap bagian banyak tempat duduk pada setiap baris bertambah satu dari baris sebelumnya. Pada baris pertama, bagian tengahnya memiliki 10 tempat duduk, sedangkan pada dua bagian samping masing-masing memiliki 4 tempat duduk. Berdasarkan informasi di atas, apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah? Nah, coba ini kalau kita perlu analisis ya seperti ya, karena banyak sekali keterangan-keterangannya. Ya, tapi ini sebenarnya mudah. Coba kita pahami baik-baik ya. Ini kan pada baris pertama, ceritanya begini ceritanya. Kurang lebih seperti ini konsepnya, analisisnya. Pada baris pertama, bagian tengahnya memiliki 10 tempat duduk, sedangkan pada dua bagian samping masing-masing memiliki 4 tempat duduk. Jadi setiap satu baris itu ada 3 bagian. Kurang lebih seperti ini, ya. Katakanlah misalkan ini bagian tengah, ini bagian kiri kanan. Ini di sini 10 kursi yang di tengah, kemudian di pinggirnya itu masing-masing 4. Sehingga baris pertama ini ada 18 baris, ada 18 tempat duduk ya yang ditempatkan di baris pertama. Kemudian di baris kedua dikatakan ya. Nah, di sini pada setiap baris bertambah 1 dari baris sebelumnya. Artinya di sini bertambah menjadi 11 ya. Kemudian ini bertambah 1 menjadi 5, ini juga 5. Sehingga ini menjadi 20 ya, ini 10 21 kursi. Ya, bisa dipahami? Nah, kemudian di baris berikutnya ada 3 bagian juga dan bertambah 1.
Jadi ini 12, ini 6, ini juga 6. Berarti 12 tambah 12 ini dapatnya 24 tempat duduk. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Pada baris pertama terdapat 18 tempat duduk. Nah, ini benar ya. Nah, kemudian pada baris terakhir terdapat 75 tempat duduk. Ini berarti yang ditanyakan adalah U20 karena ada 20 baris. UN rumusnya A ditambah dengan N dikurang 1B. Ini menggunakan rumus aritmetika karena polanya itu bertambah dengan angka yang sama, bertambah-tambah 3 ya. Jadi kalau U20 berarti A-nya itu 18 ditambah dengan N-nya 18 ya. N-nya itu 20, maaf. 20 kurang 1, 19 dikali B-nya 3. Nah, ini berarti 18 ditambah dengan 19 dikali 3, 57. Ditambah dengan 18, 70, 75 tempat duduk. Benar juga. Nah, sekarang, gedung teater tersebut dapat menampung 900 tempat duduk. Berarti keseluruhan. S20. S20 berarti 20 per 2. Gunakan rumus SN tadi yang di nomor 22 ya. 2A ditambah dengan 19B. Ini kebetulan bisa dibagi saja 10. Kemudian dikali dengan 2 dikali A 18 ditambah dengan 19 dikali 3. Nah, sekarang berarti 10 dikali 2 dikali 18 36 ya. Ditambah dengan 57. Ini banyak-banyak ya. 36 tambah 57 93. Jadi 10 kali 93 930. Ini salah. Nah, untuk menentukan SN-nya itu ada dua rumus ternyata ya, adik-adik semua. Di mana kita tulis? Di sini. Jadi kalau misalkan diketahui suku pertama dan suku terakhir, itu bisa kita gunakan. Jadi begini. SN-nya itu adalah N per 2, A ditambah dengan UN. UN itu suku terakhir, A suku pertama. Jadi kalau S20 sama dengan 20 per 2 ya. Suku pertamanya kan 18. Kemudian ditambah suku terakhirnya, suku ke-20. Tadi kan sudah kita dapat 75. Gitu ya. Nah, jadi tinggal 20 bagi 2, 10. Kemudian 18 tambah 75 itu kan 93. Nah, 10 kali 93 dapatnya 930. Sama saja ya, adik semua. Nah, nanti tinggal kalian gunakan rumus yang mana yang sesuai apa yang diketahui di soal gitu ya. Oke, kalau sudah paham, next nomor 24. Silakan. Ya, di sini soalnya perhatikan pola konfigurasi objek berikut. Berikan tanda centang pada kalau benar atau salah. Wah, ini ada kotak-kotak ya, ada lingkaran juga. Coba dilihat, banyaknya lingkaran membentuk pola barisan bilangan ganjil adalah berapa? Oh, kenapa ini pindah? Bentar. Oke, maaf ya. Ini coba. Nah, ini kalau kita perhatikan, coba kita hitung dulu yang lingkarannya. Pada pola pertama ada satu lingkaran. Pola kedua ada 3 lingkaran, 1, 2, 3. Pola ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5. Pola keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lingkaran. Kalau yang persegi, di pola pertama ada 2 persegi. Ini pola kedua ada 4. Pola ketiga ada 6. Pola keempat ada 8. Coba kita lihat. Banyaknya lingkaran membentuk pola barisan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7 ini benar. Banyaknya persegi ini ya, membentuk pola barisan bilangan persegi. Coba kita cek ya. Yang mana itu sebenarnya pola barisan bilangan persegi? Pola barisan. Jadi ada banyak macamnya untuk pola bilangan ya. Untuk pola barisan bilangan persegi itu ada, dia termasuk seperti ini. Persegi itu kan misalkan satu dulu ya. Satu bundaran misalkan. Terus yang berikut ini. Yang berikutnya lagi 1, 2, 3. Intinya dia berbentuk, kalau kita susun itu harus berbentuk persegi. Gitu ya. Dan seterusnya.
Nah, ini kan ada satu bundaran, ada satu lingkaran. Ini ada 4, ini ada 9. Maka pasti berikutnya ini ada 16 dan seterusnya. Tidak sama, ya. Ini kan 2, 4, 6, 8. Ini 1, 4, 9, 16. Berarti tidak menyerupai bilangan persegi. Lagian, ini tidak bisa juga dikatakan pola bilangan persegi atau pola bilangan persegi panjang. Karena ada gabungannya ini persegi panjang, ini persegi, persegi panjang, dan seterusnya. Ya. Nah, pada pola tersebut banyaknya lingkaran dan persegi tidak mungkin sama. Ini benar. Ya. Nah, karena ada bilangan ganjil, ada bilangan genap. Pertanyaan keempat, ada 19 lingkaran pada pola ke-10. Berarti yang lingkaran yang di sini. Pada pola ke-10 berarti U10-nya yang ditanyakan ya. Ini berarti A ditambah dengan 9B. 9 ini dari 10 dikurangi 1. A-nya suku pertamanya di sini 1, kemudian ditambah dengan 9 dikali, ini selisihnya bedanya ya, 2. Ini 1 ditambah dengan 9 kali 2 18, berarti dapatnya 19 lingkaran. Ini benar. Kemudian yang berikutnya, jumlah lingkaran dan persegi sebanyak 35 terjadi pada pola ke-10. Pola ke-10 ya. U10-nya untuk lingkaran sudah ada tadi. Tinggal kita cari U10 pada pola persegi ini. Ya, berarti A ditambah dengan 9B juga. A-nya itu suku pertamanya 2. Ditambah dengan 9 dikali. Bedanya adalah 2. Ini 2 ditambah dengan 9 kali 2 18, berarti 20. Nah, ini kalau kita total 19 tambah 20, 39 jadinya ya. Berarti ini salah. Bisa dipahami ya untuk nomor 24. Next, nomor 25, silakan. Nah, di sini soalnya Lina dan Lani berbelanja di toko buku yang sama. Struk pembelian yang mereka peroleh ditunjukkan pada gambar berikut ya. Berikan tanda centang pada kotak di samping pernyataan yang benar. Nah, ini kita hitung saja. Meskipun robek ini ya, kita tidak tahu berapa harganya. Dan itu memang yang kita cari. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan, katakanlah buku tulis ini disimbolkan dengan variabel B. Ya, ini pulpen P. Berarti 5 buku ya ditambah, kita pakai kapital huruf kecil saja ya. Besar sekali nih. Oke. Ini B, ini P. Jadi 5B ditambah dengan 2P itu harganya sama dengan 30.000. Ya. Kemudian kalau yang di sini 2B ditambah dengan 2P itu sama dengan 15.000. Ini kita eliminasi ya. Ini kebetulan karena sudah ada yang sama, 2P-nya, bisa kita langsung perkurangkan. Ini habis. 5B dikurangi 2B ini 3B. 30.000 dikurangi 15.000 dapatnya 15.000. Berarti B-nya dapat 15 dibagi 3, itu dapatnya 5.000 harga buku. Nah, kita cari harga pulpennya. Kita boleh mengambil angka yang mudah saja dihitung ya. Yang ini misalkan. Jadi, kita ganti B-nya dengan 5.000. Jadi, 2 dikali 5.000. Ditambah dengan 2P sama dengan 15.000. 2 dikali 5.000 berarti 10.000 ya. Ini 15. Pindahkan 10.000 ke kanan jadi kurang. 15.000 dikurangi 10.000 dapatnya 5.000. Jadi P sama dengan 5.000 dibagi 2 dapatnya 2.500. Oke, nah sekarang harga satu buku tulis di toko buku cerdas 4.000. Ini salah ya. Kemudian harga satu pulpen setengah dari harga satu buku tulis. Ini benar. Jika Luna mempunyai uang 10.000, maka uangnya cukup untuk membeli satu buku tulis dengan satu pulpen. 5.000 tambah 2.500, 7.500 cukup ya. Malah ada lebihnya 2.500. Bisa paham ya nomor 25?
26. Silakan. Ya, di sini soalnya seorang arsitek merancang sebuah gedung taman budaya yang berbentuk 5 segi 4. Alasnya gedung tersebut akan dibuat berbentuk persegi dengan keliling gedung 40 meter. Pada bagian dalam gedung, salah satu sisi samping dan belakang gedung akan dicat berwarna hijau. Untuk mempercantik tampilan gedung pada malam hari, gedung tersebut akan dipasang lampu sepanjang garis tinggi dari tinggi sisi tegaknya. Seperti pada gambar berikut ini ya. Coba kita lihat ya. Ini keliling gedungnya 40 ya, karena dia berbentuk persegi, alasnya segi 4 ya, maka ini pasti 10, ini 10 alasnya, ini juga 10 dan ini juga 10. Jadi alasnya, panjang alas gedung tersebut adalah 10 meter atau 40 ini dibagi 4 ya. Nah, kemudian yang berikut, luas tanah yang dibutuhkan untuk gedung tersebut adalah 100 meter persegi. Ya benar ya. Ya, karena luas persegi itu kan 10 kali 10. 10 kali 10 ya 100 meter persegi. Jadi ini benar juga. Nah, kemudian panjang lampu yang dibutuhkan untuk dipasang di ketiga sisi tegak tersebut adalah 42 meter. Nah, ini yang warna merah ini yang akan kita cari. Ya, berapa panjang lampu? Panjang lampu. Maksudnya itu ini kan akan dipasang sepanjang lampu begitu ya. Nah, kalau kita mau hitung berarti kita gunakan Pitagoras. Ini kita hitung dulu ya. Ini kan panjangnya 5 karena setengahnya 10. Bisa? Nah, berarti yang L ini, L kuadrat sama dengan Pitagoras ya. 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Bisa? Nah, berarti ini 144 ditambah dengan 25 berarti 169. Ini berarti L-nya sama dengan akar dari 169 sama dengan 13 meter. Nah, karena di sini ada 3 ya, ada 3 yang akan dipasangi sisi lampu, berarti kali 13 dapatnya 39 meter. Ini 22 meter, salah. Nah, kemudian luas sisi depan gedung adalah 60 meter persegi. Luas sisi depan berarti luasnya segitiga. Luas segitiga itu kan 1/2 dikali alas dikali tinggi. 1/2 dikali alasnya itu 10 panjangnya ya. Kemudian tingginya tadi sudah kita hitung. Tingginya itu sama saja dengan, ini kan tingginya sama semua pasti dengan 13. 10 bagi 2, 5. 5 kali 13 berarti 65 meter persegi. Ini 60 meter persegi. Ini salah juga ya. Paham ya untuk nomor 26? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 27. Silakan. Ya, masih menggunakan redaksi yang sama, tapi pertanyaannya ini tidak sama. Jika biaya pengecatan dinding gedung yang berwarna hijau yang tadi ya untuk 1 meter persegi adalah Rp15.000, maka biaya total pengecatan dinding tersebut adalah berapa? Tadi kan sudah kita hitung luasnya untuk setiap segitiga itu adalah 65 meter persegi. Luasnya itu kan 65 meter persegi ya. Karena ada 2 segitiga yang akan kita cat warna hijau, berarti dikali 2. Kemudian harganya untuk setiap meter persegi itu Rp15.000. Ya, kita kali begini saja. 65 dikali 2 itu kan 130 dikali 15.000. Ini saja kita kalikan. 13 dikali 65. Dapatnya ini 195. Hitung nolnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 berarti 1.950.000. Jawabannya delta. Paham ya? Nomor 28, silakan. Ya, 28 ini kita jadikan sebagai oleh-oleh. Coba-coba adik semua kerjakan dan jawabannya dikirimkan di bagian komentar di bawah video ini.